Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para santri, anak-anakku sekalian, santri tahfidzul Quran, Rumah Qurani Imam Bukhari, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan lanjutkan materi yang kedua kita, pembelajaran secara online yang membahas tentang Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian yang pertama ini kita akan menjelaskan beberapa fakta-fakta sejarah yang tentu pada bab yang pertama atau pasal pertama ini kita akan paparkan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Data-data sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul itu menunjukkan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW dilahirkan di lingkungan keluarga termulia di kalangan bangsa Arab. Maka dengan demikian Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia di kalangan suku Quraisy. Keturunan anak cucu Hasim, suku Quraisy adalah kabilah Arabia yang terhormat dan tersuci. Dalam hubungan ini kita jumpai penjelasan tentang hal tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana disebutkan di situ, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu ia menjadikan aku sebagai orang yang paling baik. Kelompokku dijadikannya sebaik-baik kelompok dan sebaik-baik anggota kelompok tersebut. Kemudian Allah menyeleksi kabilah-kabilah yang ada, lalu ia menjadikanku orang yang paling baik dari semuanya. Kemudian ia menyeleksi semua keluarga, dan rumah tanggaku adalah sebaik-baik rumah tangga. Karena mulianya martabat nenek moyang Nabi di tengah-tengah suku bangsa Quraisy, maka mereka tidak pernah menganggap Nabi sebagai orang asing. Sekalipun dalam hal lain seringkali mereka tidak mengakuinya, tidak merasa memilikinya. Hal yang pertama itu terjadi karena memang garis keturunan Nabi jelas sekali adanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat fakta yang kedua. Muhammad adalah anak yatim piatu. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah wafat ketika ia baru dikandungkan ibunya dalam kandungan ketika usia 2 bulan. Pada usia 6 tahun kemudian ibunya wafat. Maka dengan demikian sejak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merasakan kepahitan hidup tanpa kasih sayang orang tua. Selanjutnya beliau dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib yang juga wafat sewaktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru berusia 8 tahun. Itu artinya hanya 2 tahun ia bersama dengan kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, beliau kemudian diasuh oleh pamannya, yakni Abu Talib. Beliaulah yang mengasuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dewasa. Fakta ini ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ad-Duha ayat 6. Dan ini kita telah sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, fakta ketiga,
selama 4 tahun dalam masa kanak-kanaknya, beliau hidup di daerah padang pasir dalam asuhan keluarga Bani Sa'ad. Dengan alam seperti itu, Rasulullah SAW menjadi bertubuh yang kuat, berstamina tinggi, berlidah yang fasih, berpikiran cerdas, dan beliau sudah mahir mengendarai kuda. Fakta yang keempat, sejak kanak-kanaknya Muhammad dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki bakat untuk menjadi cerdik pandai. Hal mana membuat semua orang yang melihatnya merasa sayang kepadanya. Kakeknya selalu tidak memperkenankan paman-paman Nabi untuk duduk di tempat duduknya. Ada tempat duduk khusus yang dimiliki oleh kakeknya. Akan tetapi, kalau Nabi yang duduk di tempat tersebut, maka sang kakek tidak pernah menegurnya atau memarahinya. Jika ada pamannya yang melarangnya, maka sang kakek itu sendiri yang membelanya dengan kata-kata, biarkanlah cucuku itu duduk di sana, ya, sebab ia memiliki sesuatu yang agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fakta yang kelima, dalam usia beranjak remaja, beliau menjadi pengembala kambing kepunyaan penduduk Makkah, dan beliau mendapatkan upah. Hal ini kita jumpai seperti yang Rasulullah telah sebutkan di dalam sabdanya, tak seorang pun dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak pernah menjadi pengembala kambing. Maka sahabat bertanya, apakah Rasulullah juga demikian? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak terkecuali aku, jawab Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa semua Nabi dan Rasul, beliau ketika masih remaja, dia adalah para pengembala kambing. Selanjutnya kita lihat pada usia 25 tahun beliau membantu Khadijah menjalankan usahanya sebagai pedagang. Fakta yang keenam, ketika beliau masih kanak-kanak, beliau tidak pernah mengikuti teman-teman sepermainannya dalam permainan-permainan yang tidak berguna. Ya, rupanya dia memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermain yang sia-sia. Buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah hidup Rasulullah banyak menjelaskan tentang hal ini. Misalnya ada sebuah kisah, ya, di mana dalam kisah tersebut, cerita tersebut mengatakan bahwa suatu waktu pada saat Rasulullah berusia remaja, beliau, ya, pernah tertarik mendengar sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang biduan dalam suatu pesta perkawinan. Karena merdunya nyanyian itu, kemudian beliau tertarik untuk melihatnya. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, menghalanginya dengan memberikan rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga Nabi SAW tertidur pulas dan baru terjaga ketika pagi hari tiba. Beliau tidak pernah mengikuti orang-orang melakukan penyembahan-penyembahan berhala, tidak pernah ikut memakan sesajian-sesajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala itu, dan Rasulullah tidak pernah meminum khamar dan main judi. Beliau tidak suka berkata-kata keji, apalagi mencaci maki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fakta yang ketujuh, sejak Rasulullah SAW berusia balik, beliau itu dikenal sebagai anak yang pandai, yang memiliki daya pikir yang demikian tajam. Hal ini terbukti dalam sebuah peristiwa ketika Hajar Aswad ingin diletakkan di tempatnya. Pada saat itu terjadi sebuah bencana
yang menyebabkan tembok-tembok Ka'bah rusak karena bencana alam. Untuk itu para pemuka masyarakat suku Quraisy di kota Mekah sepakat untuk memperbaikinya. Maka semua pekerjaan perbaikan itu pada mulanya berjalan lancar. Akan tetapi ketika ingin memasang Hajar Aswad, timbullah perselisihan. Siapa yang berhak melakukannya? Karena setiap kabilah merasa dia yang paling berhak. Maka ketika berada pada puncak perselisihan itu dan hampir terjadi pertumpahan darah, untunglah mereka berhasil mencapai atau mengambil sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya itu? Yakni yang diberi hak untuk melakukan pemasangan Hajar Aswad ialah orang yang paling duluan memasuki Ka'bah keesokan harinya. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau paling duluan memasuki Ka'bah dari pintu Bani Syaibah, maka semua orang menyatakan setuju dan rela menerima semua kebijaksanaan yang akan diambil oleh Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika itu diletakkannya Hajar Aswad itu di atas selendangnya yang sengaja dibentangkan. Lalu kemudian dia meminta kepada semua kepala kabilah untuk memegang sudut selendangnya dan terus mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai ke tempat di mana Hajar Aswad itu akan dipasang, beliau pun segera mengangkat dan memasangnya. Tempat yang sudah disediakan. Semua orang merasa puas dengan tindakan yang bijaksana itu dan sekaligus terhindar pertumpahan darah yang tidak diinginkan semula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat fakta ke-8. Sejak berusia muda, beliau sudah dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang sangat jujur, supel, tepat janji, berkepribadian dan menyenangkan dalam pergaulan. Inilah sebabnya Khadijah mempercayainya untuk ikut memperdagangkan barang-barang jualannya ke kota Basra bersama dengan kabilah-kabilah dagang lainnya yang biasa berangkat sekali setahun. Gaji atau upah yang diberikan Khadijah kepadanya adalah 2 kali lipat gaji kebanyakan orang ketika itu, dan ditingkatkannya lagi setelah mendengar cerita Maisarah tentang kepercayaan dan kepolosan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah melihat banyak keuntungan yang diraih sebagai hasil perdagangan Nabi tersebut, bahkan lebih dari itu, Khadijah pun lalu berminat dan menyatakan sudi menjadi istri Nabi. Ternyata Nabi juga menerima keinginan tersebut. Lalu beliau menikahi Khadijah dalam perbedaan usia yang tak kurang lebih 15 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang diucapkan oleh Khadijah kepada Nabi ketika beliau kedatangan wahyu pertama cukup membuktikan bagaimana baiknya penilaian orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW terhadap akhlak Rasulullah selagi belum diangkat menjadi Rasul. Disebutkan ucapan Khadijah itu adalah sebagai berikut. Sekali-kali janganlah engkau merasa takut. Demi Allah engkau tidak akan dihinanya selama-lamanya. Bukankah engkau selalu menjaga tali kasih sayang, silaturahmi dengan sesama, selalu membela orang-orang yang lemah, membantu orang yang kesusahan, menghormati para tetamu, dan selalu membela kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernyataan ini menunjukkan bagaimana keluhuran, ketinggian, kemuliaan, keagungan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat fakta berikutnya, fakta yang ke-9.
beliau pernah melakukan 2 kali perjalanan keluar kota Mekah. Yang pertama dilakukannya bersama-sama dengan pamannya Abu Talib sewaktu berusia 12 tahun. Kemudian yang kedua sewaktu berusia 25 tahun, yaitu memperdagangkan barang-barang jualan Khadijah. Kedua perjalanan itu tertuju ke kota Basrah, ya, di Sam. Dalam perjalanan itu beliau banyak mengenali dunia pedagang, menyaksikan peninggalan-peninggalan yang masih terdapat di daerah-daerah yang dilewati, dan melihat langsung adat dan tradisi yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di negeri-negeri tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fakta yang ke-10. Beberapa tahun sebelum menjadi rasul, beliau dijadikan oleh Allah sangat suka menyepi di Gua Hira. Jadi jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, Muhammad ketika itu, ya, senang sekali untuk bertakhannuts, menyepi di Gua Hira. Gua Hira ini adalah gua yang berada di sebuah bukit tak jauh dari kota Mekah. Dia letaknya di wilayah atau di daerah timur laut kota Mekah. Di sanalah beliau kurang lebih selama 1 bulan merenungi kebesaran-kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari di bulan suci Ramadan hingga turunnya wahyu pertama sebagai permulaan pewahyuan di dalam Al-Quran. Ini dikenal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anakku sekalian yang pernah melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah. Dia berada di Jabal Nur, ya. Tentu yang sudah pernah datang ke tempat itu, mungkin dalam rangka pelaksanaan ibadah haji maupun umrah, telah melihat langsung bagaimana posisi dan kondisi Gua Hira. Dari tempat tersebutlah Rasulullah SAW melihat nun jauh ke sana pada masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, berbagai macam aktivitas mereka yang tentu jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa menyendiri, ya, karena beliau tidak nyaman dan tidak senang melihat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau diangkat menjadi rasul, ya, dengan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berturut-turut turunlah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dimulai dari 5 ayat pada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya kira hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini pada bab yang pertama, pasal yang pertama, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul, kita cukupkan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.